Selamat pagi Ibu Bapak sekalian dan selamat memasuki salah satu hari dalam sejarah gereja, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kurang lebih tahun 2004 sebelum terjadi 2004 kalau tidak salah atau 2005, setelah terjadi gempa yang diikuti dengan tsunami di Aceh, saya ditempatkan di GPIB Sumatera Barat. Beredar, untung pada waktu itu belum seperti kita saat ini punya WA, sosmed, baru kirim SMS. Isu yang berkembang, setiap hari raya gerejawi, hari raya Kristen, terjadi gempa bumi. 26 Desember, terjadi gempa bumi yang dahsyat di Aceh. Kemudian pada bulan Maret, kurang lebih tanggal 26, terjadi gempa bumi di Nias. Lalu orang langsung prediksi, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pasti akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, berurutan dari Aceh, Nias, pasti dia akan ke Padang, Sumatera Barat. Semua orang ketakutan. Ada yang sudah kabur ke Solok, ke arah Bukit Tinggi, karena ketakutan yang melanda. Saya masih ingat ketika kami di gereja, tiba-tiba ada yang mengatakan air. Padahal dia cuma ngomong bahwa ketika terjadi gempa, dia bilang tolong matikan kompor karena kami lagi masa air. Beredar sampai di depan gereja GPIB Efrata Padang, terdengar air. Saya mendengarnya, saya ikut tutup pintu gerbang. Sebab kalau benar-benar air itu tiba dan kita mati sama-sama, kita mati di dalam gereja. Sebab kalau mati di luar gereja, jangan-jangan kita dikafani. Sepele sekali Ibu Bapak. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika pada hari kenaikan? Gereja yang biasanya kalau hari-hari biasa ya mungkin 300, 400 orang. Tetapi pada jam itu, jam 9, tiba-tiba membengkak, yang hadir di gereja 1.000 orang lebih. Pakai tata ibadah. Tata ibadah dulu masih pakai apa? Muter-muter stensilan. Sudah nggak mungkin lagi. Kita belum pakai yang model-model begini. Nah, artinya begitu takutnya, khawatirnya kita. Padahal pada hari itu adalah hari kenaikan. Kalau bicara soal kenaikan, kalau memang benar-benar terjadi pada saat itu, ya sama-sama kami semua akan terangkat ke sorga. Tapi ternyata ada yang belum mau terangkat ke sorga. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan kembali hari kenaikan ke sorga ya. Kalau dihitung dari kurang lebih tahun berapa tuh yang tsunami di Aceh itu ya. 2004. Ya mungkin pasti terjadi itu 2005 waktu di Padang itu.
satu presbiter. Kebetulan dia yang bawa saya, P1 yang bawa saya untuk sebagai pembawa Alkitab gitu kan. Pada waktu di konsistori dia berkatakan begini, Pak Pendeta. Dia ceritakan kembali tentang 26 Desember itu. Dia ceritakan kembali tentang gempa di Nias. Dia ceritakan kembali bagaimana kita yang ada di Padang. Jangan-jangan akan terjadi gempa yang sama dahsyatnya dan yang terjadi di Banda Aceh dan terjadi di Sumatera Utara. Akan saya bilang cuma mengatakan, Ibu, kebetulan dia penatua, Ibu, kalau memang Tuhan mau panggil kita sekarang, kenapa kita harus takut? Kan ini hari kenaikan. Berarti dia akan angkat sama-sama kita semua. Tapi kan Pak, saya masih punya anak kecil. Lo kalau sudah hari kenaikan kan enggak mau bilang dia anak kecil. Mau dia ada baru lahir, dia mau dia orang tua, ya sama-sama naik kita. Oh begitu ya Pak Pendeta. Iya, jadi tenang saja Bu. Saya bawa firman memberikan kekuatan. Dan sampai di konsistori di belakang dia salamin saya dengan kuat sekali. Pak Pendeta, saya begitu merasa dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Clear? Belum. Keluar dari konsistori lewat pintu belakang, dia mengatakan, dia panggil saya, Pak Pendeta, kalau gempa itu terjadi kita harus bagaimana? Akhirnya saya bilang, Ibu pergi ke Gunung Padang yang dekat dengan Teluk Bayur itu, di situ saja. Katanya kan air itu bisa naik sampai 50 meter. Kan Ibu lah naik di 51 meter. Artinya yang mau katakan di sini betapa khawatirnya kita menghadapi hidup ini. Betapa takutnya kita menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, kita lihat di bacaan kita pada saat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kalau Ibu Bapak perhatikan baik-baik. Ada dua kata di dua ayat ini yang diulang. Apa yang ditinggalkan Yesus pada waktu ia naik ke sorga. Coba Ibu Bapak perhatikan dari ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Ada dua kata yang diulang. Apa itu? Berkat. Itu yang Tuhan tinggalkan sebelum ia naik ke sorga. Ayat 50, ia mengangkat tangannya dan memberkati. Pertama. Kedua, dan ketika ia sedang memberkati. Dua kali diulang. Ibu Bapak, apa yang sebenarnya mau dikatakan di dalam bacaan ini? Apa yang ditinggalkan Yesus bagi kita ketika ia naik ke sorga? Apa yang disampaikan atau perilaku apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada waktu ia naik ke sorga? Karena kita kan kurang lebih sama seperti ibu yang saya ceritakan tadi. Dia mengatakan, terima kasih Pak Pendeta, Pak Pendeta sudah memberikan kekuatan bagi saya. Saya tidak takut mau tsunami segede Gunung Merapi yang ada di Singgalang, yang ada di yang dia katakan yang ada di arah Bukit Tinggi itu. Saya tidak takut. Tapi setelah dia mau pulang, tapi Pak Pendeta, apa yang ditinggalkan Yesus ketika muncul keraguan bagi kita? Ketika muncul ketakutan bagi kita,
untuk menghadapi hari esok. Untuk memaknai peristiwa kenaikan di dalam hidup kita. Ibu bapak, ya, bagaimana kita memahami, saya katakan tadi kan ada dua kata yang diulangi. Bagaimana kita memahami berkat itu? Nah kita lihat ya. Bagaimana kita memahami berkat di dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, ibu bapak, berkat dalam bahasa Yunani eulogia. Ini cerita ini waktu Yesus terangkat ke sorga ya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Bagaimana kita ya sebagai orang percaya memahami jalan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kan kita sekarang lagi mau menuju masa depan. Berarti ketika kita menuju masa depan, kita berjalan. Jalan apa yang harus kita lalui supaya kita bisa mencapai masa depan? Saya katakan tadi di awal, jalan berkat. Bagaimana saya memahami jalan berkat itu? Pertama, apa yang dimaksud dengan berkat? Ia memberkati mereka. Memberkati yang seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Nah ibu bapak, kalau kita membaca di dalam Ulangan 28 ayat 12, coba kita buka Ulangan 28 ayat 12. Ini kan bukan ibadah hari Minggu ya Bapak Ibu, ini ibadah hari kenaikan. Jadi sedikit-sedikit kita mau baca, 1 tahun sekali hari kenaikan Ibu Bapak. Oleh sebab itu mau lama-lama sedikit juga enggak apa-apa. Kan ini libur juga, hadiah apa? Karena kemarin Indonesia menang 5-2 dari sepak bola. Pemerintah bikin supaya besoknya hari libur. Benar hari ini hari libur. Nah, Ulangan 28 ya, Ulangan 28 ayat yang ke-12. Apa sebenarnya yang mau dikatakan di dalam bacaan ini? Tentang suatu karunia ilahi yang membuat pekerjaan kita ini berhasil. Ulangan 28 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, Bu Bapak. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Memberkati. Jadi apa yang dimaksud dengan memberkati di dalam bacaan kita pada waktu Yesus terangkat ke sorga? Ia membuat pekerjaan kita ini berhasil. Ibu bapak, ada banyak pekerjaan yang kita lakukan setiap saat. Ada banyak aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Setiap manusia pasti punya aktivitas, setiap manusia pasti punya pekerjaan. Dan ketika Allah berkata di dalam bacaan ini, ya, dalam bacaan ini ketika dia mengatakan aku memberkati pekerjaan itu agar kamu berhasil. Jadi ketika Tuhan mengangkat tangan memberkati murid-muridnya dan setelah itu ia meninggalkan dunia ini terangkat ke surga, ia meninggalkan kita untuk apa? Membuat pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini selalu berhasil di dalam Dia. Jadi ketika kita mau mengatakan bagaimana saya memaknai peristiwa kenaikan Yesus itu, saya akan maknai setiap pekerjaan yang saya lakukan, setiap usaha yang saya buat pasti akan berhasil. Kalau saya memaknai Kristus benar-benar sudah naik untuk kita, untuk saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Artinya setiap orang percaya, rumus kehidupan orang Kristen tidak pernah ada yang namanya kegagalan. Kalaupun ada gagal, ada yang mengatakan gagal itu hanya sukses yang tertunda. Tetapi ketika di dalam bacaan ini mau digambarkan kepada kita Allah memberkati agar setiap pekerjaan yang kita lakukan berhasil. Memang Allah menginginkan setiap anak-anak Tuhan selalu menjadi pemenang di dalam hidup ini. Bukan menjadi pecundang. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma, melebihi dari seorang pemenang. Kita akan dimenangkan di setiap pertandingan-pertandingan kehidupan ini.
Oleh sebab itu, Allah menitipkan agar kita berhasil pada waktu Ia naik ke surga, supaya kita yakin Ia tidak meninggalkan kita. Seperti Yohanes bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti seorang yatim ataupun piatu, tapi aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemput kamu pulang. Artinya, ketika Ia benar-benar naik ke surga, Ia menitipkan berkat di dalam hidup kita. Sehingga setiap perjalanan yang saya lakukan, saya menjalani dalam jalan berkat. Tidak ada di dalam hidup saya ketika saya percaya kepada Yesus Kristus jalan kegagalan. Tapi setiap langkah yang saya jalani, satu langkah saya menjalani dalam hidup ini, ada satu langkah berkat yang Allah mau berikan di dalam hidup kita. Sehingga setiap jejak-jejak hidup kita, setiap saat, kita harus maknai itulah jalan berkat untuk ibu bapak dan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa makna berkat? Ibu bapak kalau kita buka, mari buka Kejadian 26 ayat yang ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan berkat di dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga itu? Dikatakan begini, ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menetapi sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Artinya, Allah hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Allah ada. Sehingga kadangkala kalau kita berdoa, Tuhan di manakah engkau? Salah berdoa model begitu. Gimana kita mendapat berkat? Selalu kita bertanya, Tuhan ada di mana engkau ketika aku lagi susah? Kalau kita memaknai bahwa jalan hidup kita ini adalah jalan berkat, berarti sepanjang perjalanan hidup kita, itu dalam perjalanan berkat. Dan Allah ada di dalamnya. Sedikit pun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita berada di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ia memberkati mereka, Ia memberkati kita. Kenapa? Ia mau hadir di dalam perjalanan hidup ini. Allah yang menyejarah. Lalu Allah mengatakan, Allah yang berada di luar dimensi waktu manusia, itulah Allah kita. Dia bisa ada pada zaman 20 tahun di dalam hidup kita. Dia juga bisa berada pada saat ini. Dan Allah yang menjejarah, Allah yang hadir, Dia juga bisa hadir di 10 tahun kehidupan kita saat ini. Ketika kita mengatakan ada banyak kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, kalau Allah yang menyejarah, Allah yang berada di luar dimensi waktu manusia, Dia bisa pergi mencari di mana letak kesalahan yang ibu bapak jalani saat ini. Sehingga kok kenapa hidup saya selalu gagal dan gagal lagi di dalam hidup ini. Allah bisa pergi ke akar persoalan yang terjadi di dalam hidup manusia. Beberapa puluh tahun yang lampau. Dia bisa robah kehidupan kita di sana. Sehingga ketika hari ini saya hanya akan mengatakan, Tuhan terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepadaku sampai saat ini. Dan sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi di depan, Allah bisa hadir di sini untuk mengubah masa depan yang buruk, yang mungkin sementara menghantui hidup ini. Jadi ketika Dia mengatakan, aku hadir dalam hidupmu, Dia hadir bukan cuma sekedar hadir. Seorang anak yang baik ketika dia mau datang ke sekolah, ketika dipanggil nama dia, Budi, saya Bu. Esther, saya Bu. Allah bukan cuma sekedar ngecek apakah kita datang ke gereja hari ini atau tidak. Allah bukan hanya sekedar ngecek apakah kita berdoa hari ini atau tidak. Allah bukan hanya sekedar mengecek apakah kita selalu bersyukur kepada Dia atau tidak. Tidak seperti itu ibu bapak.
Tetapi dia mengatakan, aku hadir di sini. Aku hadir di dalam hidupmu. Supaya langkah perjalanan hidupmu ke depan, aku akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ebenezer. Apa arti itu? Sampai di sini, Tuhan masih bersama-sama dengan aku. Ketiga, berkat. Apa dimaksud dengan berkat? Suatu karunia ilahi berupa kekuatan. Nah, ini yang menarik sekali ya. Kalau ibu bapak baca di Efesus 3 ayat 16, di situ digambarkan ya. Berkat itu adalah karunia ilahi berupa apa? Berupa kekuatan. Berupa apa? Berupa kuasa. Berupa pertolongan. Di Efesus 3 ayat 16 berkata begini ibu bapak ya. Dia katakan begini pada ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia itu adalah Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya apa? Ada kekuatan di dalam hidup ini. Kita hadir di dalam persekutuan ibadah ini supaya ada kekuatan. Sekembalinya kita dari tempat ini, saya dapat kekuatan. Bukan seperti cerita ibu tadi. Tetapi Pak Pendeta, bagaimana kalau benar-benar gempa itu datang? Pertanyaan, di mana Tuhan di dalam hidupmu? Kalau tadi engkau katakan bahwa saya tidak akan pernah ragu lagi dengan dalam perjalanan hidup ini. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hidupku. Di mana Tuhan kalau begitu di dalam hidupmu? Tetapi Paulus mengatakan ada kekuatan, ada kuasa, ada pertolongan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Kolose ya, Kolose 1 ayat 11, dia katakan begini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu makna kenaikan Tuhan Yesus. Ada kekuatan di dalam hidup ini yang Allah janjikan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Bukan supaya kita dipermudah dalam hidup ini, enggak. Kalau kita selalu dipermudah, yang akan terjadi dalam hidup kita apa? Lebay. Segala sesuatu gampang. Baru dapat tantangan sedikit, mulai menciut. Berdapat masalah sedikit, mulai putus asa. Baru mulai dapat tantangan sedikit, mulai ragu tentang hidup ini. Apa benar Tuhan ada di dalam hidupku atau tidak? Tetapi pada bagian ini dia mengatakan, aku akan berikan kepadamu kekuatan. Pertolonganku sangat besar untukmu. Kalau kita benar-benar memahami bahwa Yesus yang perkasa itu, Yesus yang kuat itu sementara menolong saya dan membimbing saya menjalani hidup ini. Itu yang dikatakan, ada kekuatan, ada kuasa, ada pertolongan bagi setiap orang percaya yang menaruh setiap harapan hanya kepada Tuhan. Dan yang berikut, yang mau dikatakan bagi kita, Ia memberkati mereka karena pekerjaan Allah dalam hidup kita untuk menghasilkan kebaikan. Ada dampak positif. Ketika saya menjadi pengikut Kristus, perilaku hidup saya menjadi baik. Karena apa? Memberi dampak yang sangat positif. Kenapa? Memberikan kekuatan, memberikan sukacita di dalam kehidupan ini. Dampak, dia artinya firman itu harus berdampak positif. Artinya ketika dia memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain, saya sudah menerima kabar keselamatan dari Tuhan tentang apa? Tentang kenaikan Kristus di dalam hidup ini. Digambarkan di Yeskiel 34 ayat 26 dan Filipi 2 ayat 13. Jadi ibu bapak, melalui bacaan kita pada saat ini, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama,
Berkat Tuhan tak dapat dibandingkan dengan materi dunia. Ini yang harus kita berikan catatan. Kalau orang selalu menggambarkan bahwa berkat itu hanya dari sisi materi, berkat itu dari sisi harta kekayaan, harta warisan, berkat itu dari sisi uang, itu bukan berkat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita cuma mau melihat berkat itu dari kenaikan golongan. Berkat itu dari sisi kenaikan pangkat. Berkat itu dari sisi kenaikan status. Berkat itu hanya dilihat dari sisi banyaknya uang yang saya miliki. Pertanyaan bagi saya buat ibu bapak, kalau kita memahami seperti itu, apakah benar setelah saya punya uang banyak, saya lebih baik dibandingkan dengan hidup saya dahulu? Apakah benar setelah saya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, hidup saya lebih baik ketika jabatan saya masih rendah? Apakah benar kehidupan saya dengan saya mendapatkan golongan yang lebih baik lagi, lalu ketika saya golongan rendah, hidup saya tidak kurang lebih dengan kehidupan orang lain? Tidak. Jangan pernah mengukur berkat dari sisi materi. Kalau ibu bapak mengukur dari berkat dari sisi materi, orang berdosa pun yang banyak uang, lalu kita mengatakan bahwa itu berkat? Tidak. Berkat itu apa? Itu yang kedua. Kepedulian, empati Allah dalam hidup manusia. Kepedulian kita terhadap orang lain. Ada rasa empati. Allah benar-benar empati dengan kita. Dan kita juga mau berempati dengan kehidupan orang lain. Yesus yang ketiga, Yesus yang kita sembah berasal dari surga. Dan ini ia kembali lagi ke surga. Itu janji dalam hidup kita. Dan ketika dia mengatakan, aku kembali ke surga, untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Sehingga ketika aku datang kembali kepadamu, aku akan menjemput kamu pulang. Karena sesungguhnya kamu bukan berasal dari dunia ini. Asalmu mana? Oh, Pak Pendeta asalnya orang Manado. Saya bukan dari Manado, Bapak Ibu. Asalmu mana? Oh, orang Jawa kena pakai belangkon. Bukan. Kita bukan di sini tempatnya. Kita di sini hanya numpang. Dan ketika kita numpang, bisa beralih tempat kan? Hari ini kita di sini, besok kita di tempat lain, lusa kita di tempat lain. Tapi tempat yang kekal, yang tidak kita numpang lagi, itu yang Allah katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita memanai berkat di dalam hidup kita, hidup yang kita jalani di sini sifatnya hanya sementara. Hari ini kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Beberapa tahun yang lalu saya bersama-sama dengan keluarga saya. Berapa tahun kemudian ayahku dipanggil Tuhan. Berapa waktu kemudian saya menikah. Beberapa waktu kemudian saya berpisah. Seterusnya seperti itu. Hari ini kita bersama dengan orang tua kita. Besok kita akan berpisah. Hari ini saya bersama dengan istri saya, dengan suami, dengan anak-anak. Ketika besar nanti mereka akan berpisah dengan kita. Artinya yang mau dikatakan di sini, kehidupan manusia di dunia ini sifatnya tidak kekal. Ada satu janji kekekalan yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada kita, yaitu sorga. Dan kita menanti untuk datangnya sorga di dalam hidup ini.
Jadi jangan pertaruhkan hidup ini hanya untuk kenikmatan duniawi. Jangan kita menjual Yesus hanya untuk kenikmatan duniawi. Jangan menjual Yesus hanya untuk segepok uang materi. Jangan jual Yesus hanya karena ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tetapi setiap hal yang Tuhan buat di dalam hidup ini harusnya kita akan syukuri sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau hidup saya sesuai dengan berkat itu, ketika ia mengatakan waktumu sudah tiba, saya akan mengatakan, Tuhan, saya siap. Karena apa? Engkau sendiri berjanji ketika engkau naik ke sorga, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana Tuhan berada, kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Selamat hari kenaikan buat ibu bapak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, terus sampaikanlah salam cinta kasih yang besar di sebelah kiri kanan kita, dan katakan selamat hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati kita.